maka protokol kewenangan dalam hal ini perlu dijaga dan diperketat demi mempermudah proses pengawasan. Jaga jarak antara hakim MK dan mereka yang bersengketa menjadi protokol yang wajib diterapkan di dalam maupun di luar ruangan sidang. Ada beberapa protokol terkait perkara sengketa pilkada kali ini. Pertama, transparansi proses persidangan. Keterbukaan dalam dinamika persidangan adalah salah satu mekanisme pengetatan pengawasan sengketa pilkada. Dalam hal ini, proses persidangan harus dibuka ke publik dengan menggunakan platform digital. Dengan mekanisme persidangan yang disiarkan secara langsung, publik dengan mudah memberikan evaluasi atas putusan yang ditetapkan MK dan menelusuri jejak-jejak putusan yang bermasalah. Kedua, membuat garis batas larangan antara hakim MK dan pihak yang bersengketa. Garis batas ini sejatinya dikelola dan dikawal oleh Dewan Etik MK. Jika terjadi hal-hal yang melanggar garis batas, tim penyangga kode etik MK segera membuat kebijakan. Terima kasih tetap bersama kami. Kali ini pemirsa kita tersambung dengan kuasa hukum dari Paslon 2, Pak Rahmadi G. Lentam. Selamat pagi Bapak Rahmadi. Iya, selamat pagi menjelang siang, Sinyo. Siap. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat saja. Siap. Oke. Mohon izin Bapak bisa dijelaskan bagaimana kondisi pada saat sidang tadi? Oh ya, jadi seperti semula, kita sama sekali tidak mengira ya, hujan turunnya deras banget gitu. Baju saya basah, jadi baju basah ya. Untungnya dari awal persiapan kita pakai tas. Nah, makanya ada seorang asisten tadi kan yang bawa tas apa segala macam. Itu si BK di Nuhung Karing. Jadi yang jelas ini canda, tapi yang jelas kita sangat serius menangani perkara ini. Sesuai dengan tahapan persidangan ya, hari ini tadi jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian keterangan dari pihak terkait yaitu saya sendiri bersama-sama dengan rekan Didi Supriyanto dari kantor Zulfa Air Partner Law Firm menyampaikan keterangan pihak terkait berikut bukti. Demikian juga dari Bawaslu juga menyampaikan keterangan. Demikian sih, Jo. Oh ya, baik Bapak. Bagaimana keputusan dari MK mengenai agenda hari ini? Oh ya, jadi setelah usai persidangan, prediksi siapa mungkin dan prediksi yang pernah saya lontarkan sebelumnya, karena tidak ada sama sekali dalil yang sifatnya krusial, yang betul-betul murni menjadi kewenangan MK untuk mengadili, maka saya pikir sama seperti yang disampaikan oleh pimpinan panel 1 MK tadi yang juga sebetulnya ketua MK, Pak Anwar Usman, kita menunggu jadwal sidang selanjutnya gitu ya. Jadi tidak diagendakan lagi. Saya pikir setelah hari ini kalau memang itu berlanjut ya mungkin besok atau besoknya ada pemeriksaan saksi gitu. Nah, tapi faktanya tidak. Hakim menyampaikan bahwa nanti akan diberitahukan. Nah, majelis akan melakukan rapat permusyawaratan. Apakah perkara ini bisa lanjut dengan pemeriksaan bukti dan saksi atau tidak gitu. Nah, kalau tidak sesuai jadwal tahapan pada tanggal 15-16 Februari itu adalah jadwal putusan. Jadwal putusan bagi perkara yang tidak masuk ke putusan akhir. Nah, kok saya makin kuat prediksinya ya, karena hakim tidak menentukan kapan sidang, tapi melalui pemberitahuan nantinya. Lagi pula sudah kita ungkapkan total 16 item yang menjadi isu utama dalam permohonan yang disampaikan Paslon 01, ini sama sekali di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga tadi ada eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara yang khusus 16 item itu. Walaupun secara eksplisit permohonannya menyangkut pembatalan, tapi isi di dalamnya, substansinya bukan itu gitu. Demikian. Jadi tidak ada masih tentatif ya Pak ya untuk sidang lanjutan? Iya. Malah saya berprediksi ya seperti itu, tanggal 15-16 itu putusan.
Karena tidak Langsung ada putusan, sama Pak, sekali ya? dalil. Iya, menurut prediksi saya, tapi saya tidak mendahului ya. Tapi kalau menurut pengalaman-pengalaman ya seperti ini gitu. Karena kalau dalilnya hanya untuk melewati atau menangguhkan ambang batas, menafikan keberlakuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada tentang ambang batas 1,5%, dengan selisih kita yang udah mencapai 3, sekian persen, 3,20%, itu sesuatu yang mustahil gitu ya. Lagi pula ketika memberi contoh apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, ini sama sekali tipologinya berbeda dengan apa yang terjadi di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah tidak ada tindakan insubordinasi, tidak ada PPS, KPPS yang tidak diangkat. Kemudian semua rekapitulasi mulai dari tingkat TPS sampai tingkat provinsi itu semua dijalankan dengan tahapan-tahapan yang menurut hemat kami penyelenggara telah berhasil melaksanakan tugasnya. Demikian juga Badan Pengawas Pemilu. Nah, isu yang dibangun seolah-olah ini lebih dahsyat dari kejadian di Kobar, kita agak sepakat ya. Tapi sepakatnya sekarang pelakunya justru pemohon gitu. Oh, demikian, Pak, Justru ya? pemohon, karena dalil pemohon itu tidak ada satupun yang tervalidasi melalui putusan-putusan Bawaslu atau putusan lembaga pengadilan yang berwenang gitu. Sementara pihak terkait bisa membuktikan sebaliknya. Contoh di Kapuas, 5 kades yang tidak netral, ada ASN camat yang tidak netral, yang efeknya berimbas ke hasil pemungutan suara. Kita kalah telak di sana. Gitu. Demikian. Ya, izin Bapak, siapa saja yang hadir di ruang sidang selain kuasa hukum paslon? Oke, jadi tadi ya karena sangat dibatasi sekali. Jadi yang hadir tadi antara lain dari pihak termohon perkara 125 pihak Pilgub itu termohon hadir salah satu komisionernya, kemudian kuasa hukumnya Bung Ali Nurdin sendiri, kemudian ada juga yang mengikuti daring. Kemudian dari pihak terkait saya sendiri yang hadir bersama-sama dengan rekan Didi Supriyanto dari kantor Julfa Erfakter Laufim, jadi berdua. Kemudian dari pihak pemohon itu hadir satu saja, saya lupa namanya. Kemudian secara daring itu Bambang Wijayanto yang kerap kali melakukan ya instruksi lewat waktu lah apalah gitu. Oke. Nah, selebihnya kami jalan lancar. mendapatkan informasi Bapak dari 23 kuasa hukum paslon 2, kenapa hanya 2 saja yang diizinkan untuk masuk ke ruang sidang? Ya karena sangat ketat sekali pandemi COVID-19 ini memang memerlukan perhatian yang sangat serius tentunya. Dan keselamatan, keselamatan itu kan lebih utama dari segalanya. Jadi apa yang diterapkan di MK itu luar biasa sebetulnya. Ini bisa menjadi contoh. Coba bayangkan di tengah guyuran hujan lebat, saya dan kawan-kawan lain tetap harus melakukan tes swab. Coba bayangkan. Kan luar biasa, masih tetap harus memakai sarung tangan dan segala macam. Sampai ke dalam juga berkas-berkas kami masuk ke dalam gudang lebih dulu untuk di screening, untuk dibersihkan, baru diberi label bahwa ini sudah diperiksa. Baru kita bisa masuk. Coba bayangkan, ini kan luar biasa. Ini contoh bahwa kesehatan dan keselamatan itu lebih dari segala-galanya. Lebih dari sekedar urusan pilkada gitu ya. Betul. Oke. Betul sekali. Ya, terima kasih sekali Bapak Rahmadi. Gagah aja kau. Iya, Bapak. Sijo, kamu makin ganteng aja nih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas keterangannya. Dan selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan Bapak. Oke, sama-sama. Salam buat kawan-kawan semuanya. Thank you. Siap, Assalamualaikum. selamat pagi menjelang siang Bapak. Ya. Demikian tadi, pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama kuasa hukum dari Paslon 2, Bapak Rahmadi Gelentam, langsung dari Jakarta. Pemirsa, pilkada selalu mempunyai cerita di balik hiruk-pikuk gejolak politik di suatu daerah. Memiliki banyak kisah dan kontroversi di dalamnya. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Terima kasih telah bersama kami dalam sengketa pilihan gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Saya Imam Sinyo, sampai jumpa.